Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di video kali ini kami kelompok 5 akan menjelaskan bab suri teladan 4 imam mazhab fikih. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Ahmad Alfan, kedua Ferdian Fauzi, ketiga Krishna Alfan, keempat Fahri Abdullah, kelima Rafa Adli, keenam Sultan Fakih, dan yang terakhir Sultan Hakiki. Untuk peta konsep sendiri kita akan membahas 4 mazhab fikih. Yang pertama dari Imam Hanafi, kedua dari Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Ahmad. Baik, untuk pembahasan yang pertama saya akan membahas biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Thabit bin Marzuban. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang saleh dan kaya. Sejak kecil ia sudah hafal Al-Quran dan sering menghatamkannya, terutama di bulan Ramadan. Awalnya ia lebih fokus berdagang seperti ayahnya, namun setelah bertemu dengan ulama besar Al-Sya'bi, ia mulai menekuni ilmu agama karena dinilai cerdas dan berpotensi besar. Ia berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun dan juga menimba ilmu dari ulama terkenal seperti Atha bin Abi Rabah saat menunaikan haji. Jumlah gurunya mencapai lebih dari 4.000 orang, termasuk sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Imam Abu Hanifah dikenal terbuka terhadap berbagai pemikiran dan tidak fanatik terhadap gurunya. Ia menghormati perbedaan dan selalu menekankan pentingnya adab dalam berdakwah. Dalam hal ekonomi, ia mandiri dan menolak bantuan dari pemerintah. Ia juga menolak tawaran jabatan hakim baik dari pemerintah Umayyah maupun Abbasiyah, hingga menyebabkan dirinya dipenjara dan dicambuk. Meskipun begitu, ia tetap teguh dalam prinsip dan integritasnya. Pemikiran dan keteladanannya dikenal luas melalui mazhab Hanafi yang menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Kisah teladan Imam Abu Hanifah. Yang pertama, saling memuji dan berbaik sangka. Ketiga, Imam Malik berkata, saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Imam Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, wahai orang-orang Mesir. Wahai Al-Laits. Kemudian Al-Laits pun menceritakan ucapan pujian Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Lalu beliau menjawab, bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda. Dan beliau menambahkan, demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberi jawaban yang benar dan zuhud serta sempurna melebihi Imam Malik. Yang kedua, bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang tidak menganggap bahwa pendapat selain dirinya adalah salah. Bahkan beliau sering mengatakan, apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Ini yang dapat aku usahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, ia lebih patut diambil. Biografi Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah salah satu imam mazhab dalam Islam yang sangat terkenal dan dihormati. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Asbahi. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah, sekitar 711 Masehi, dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau sekitar 795 Masehi. Imam Malik tumbuh besar di lingkungan keluarga yang taat beragama dan cinta ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran dan hadis langsung dari para ulama terkemuka di Madinah. Imam Malik dikenal sebagai pendiri mazhab Malikiyah, salah satu dari 4 mazhab utama dalam fikih Islam. Beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan hanya mengambil riwayat dari orang-orang yang benar terpercaya. Karya terbesar Imam Malik adalah Kitab Al-Muwatta yang berisi kumpulan hadis dan fatwa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu fikih. Selanjutnya, kisah teladan Imam Malik. Imam Malik dikenal sebagai sosok yang sangat teguh memegang prinsip dan sangat menghormati ilmu. Salah satu kisah teladan dari beliau adalah ketika beliau berani mengatakan kebenaran di hadapan penguasa. Pada suatu saat, Khalifah Abbasiyah memaksa Imam Malik untuk mengubah fatwanya demi kepentingan politik. Namun, Imam Malik menolak tegas dan tetap berpegang pada kebenaran ilmu yang telah diyakininya, meskipun ia harus menerima berbagai tekanan dan siksaan. Selain itu, Imam Malik juga sangat rendah hati dan santun. Ketika beliau ditanya tentang suatu masalah yang belum jelas jawabannya, beliau tidak segan untuk mengatakan saya tidak tahu. Sikap rendah hati dan keberanian Imam Malik dalam menyampaikan kebenaran ilmiah yang patut untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar dan umat Islam. Selanjutnya, biografi Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi di usia 52 tahun. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar Sunni dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dinamai oleh ayahnya Idris bin Abbas dengan nama Muhammad dan dipanggil Syafi'i dari nama leluhurnya. Ayahnya wafat saat ia berusia 2 tahun, lalu ibunya membawanya ke Mekah. Sejak kecil ia dikenal cepat hafal, ahli sastra dan bahasa Arab. Bahkan pakar bahasa Al-Asma'i mengakuinya sebagai imam bahasa Arab. Beliau belajar di Mekah pada bidang fikih kepada ulama seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Fudail bin Iyad. Pada usia 20 tahun, berguru kepada Imam Malik di Madinah dan menghafal kitab Al-Muwatta hanya dalam 9 malam. Melanjut belajar ke Yaman dan Irak, berguru kepada ulama seperti Muhammad bin Al-Hasan dan Abdul Wahhab As-Saqafi. Bertemu dan berdiskusi dengan Imam Ahmad bin Hambal di Makkah dan Baghdad. Di Baghdad ia menulis Qaul Qadim atau pendapat lama, dan di Mesir ia menyusun Qaul Jadid atau pendapat baru yang menjadi dasar mazhab Syafi'i. Kisah teladan Imam Syafi'i. Tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Suatu hari, Imam Syafi'i yang saat itu berada di Mesir memanggil seorang muridnya yang bernama Rabi bin Sulaiman. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Rabi, ini surahku. Pergilah dan sampaikan surah ini kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad bin Hambal. Sesampainya di sana, kamu tunggu jawabannya dan sampaikan padaku." 92 hari setelah Rabi menyampaikannya, kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis yang menempel di tubuhnya dan memberikannya kepada Rabi. Rabi pun kembali ke Mesir dan segera menemui Imam Syafi'i dan memberikan surah balasan dari Imam Ahmad. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya, "Apa yang diberikannya padamu?" Rabi menjawab, "Ia memberikannya baju gamis." Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Aku bukan hendak menyusahkanmu dengan memintamu memberikan baju itu padaku. Namun basuhlah baju itu, kemudian berikan air basuhannya padaku agar aku bisa bertabarruk dengannya." Imam Rabi menjelaskan bila Imam Syafi'i menyimpan air tersebut dan menggunakannya untuk cuci muka setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid ini tak menghalangi untuk bertabarruk sebagai bentuk pengakuan akan kesalehan dan keilmuan seseorang. Biografi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Sejak kecil, beliau dikenal memiliki hafalan Al-Quran yang kuat dan ketertarikan besar terhadap ilmu agama. Pada usia muda, ia mulai belajar ilmu hadis, fikih, dan teologi dari berbagai guru terkenal, termasuk Imam Syafi'i dan Abu Yusuf, yaitu seorang hakim besar pada masa pemerintahan Abbasiyah. Perjalanan menuju ilmu Imam Ahmad juga membawanya ke berbagai wilayah seperti Syam, Hijaz, dan Yaman untuk menggali lebih dalam sanad dan keautentikan hadis. Imam Ahmad dikenal sebagai sosok yang sangat teguh dalam menjaga prinsip-prinsip agama, terutama saat menghadapi ujian besar yang disebut mihnah, sebuah masa penganiayaan dan tekanan oleh Khalifah Abbasiyah yang memaksa para ulama berpegang pada paham tertentu tentang sifat Al-Quran. Meski mengalami tekanan berat hingga dipenjara, Imam Ahmad tidak goyah dan tetap mempertahankan keyakinannya sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Karya terbesar beliau adalah kitab Al-Musnad yang berisi ribuan hadis yang beliau kumpulkan dan verifikasi. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis hingga saat ini. Selain itu, Imam Ahmad juga dikenal telah meletakkan dasar-dasar mazhab Hambali yang menekankan pada hadis sebagai sumber utama hukum selain Al-Quran dan menggunakan pendekatan yang berhati-hati terhadap kias atau analogi. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di kota Baghdad. Pemakamannya dihadiri oleh ribuan umat Islam yang menghormati ilmu dan ketakwaannya. Sosok beliau tetap menjadi teladan bagi banyak generasi ulama dan pengikut mazhab Hambali hingga kini. Sebagai contoh kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam. Kisah teladan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu.
Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dakwah tinta ini hingga ke liang lahat." Pertanyaan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Pada peristiwa lain, ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia bertanya, "Beritakan kepada kami, amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Menuntut ilmu." Orang tersebut bertanya kembali, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang benar niatnya." Sekali lagi orang itu bertanya, "Apa saja yang bisa membenarkan niat itu?" Beliau menjawab, "Dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadu dan menghilangkan kebodohan darinya." Selain itu, beliau juga menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih. Adapun ilmu, ia dibutuhkan sepanjang masa. Kesimpulan, Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Masehi atau 699 Hijriah dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Beberapa hal yang dapat diteladani dari beliau adalah sikap saling memuji dan terbuka terhadap kritikan. Kemudian yang kedua adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Imam Abu Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran, lalu beliau beralih menghafal hadis setelahnya. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beberapa hal yang dapat diteladani dari beliau adalah sikap tekun dalam belajar dan jujur dalam berkata dan bertindak. Yang ketiga adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris al-Syafi'i pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Masehi pada tahun 52 tahun. Beliau memiliki perjalanan ilmiah yang panjang. Beberapa hal yang dapat diteladani dari beliau adalah tidak bersikap sewenang-wenang terhadap murid dan moderasi dalam beragama. Dan yang keempat adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Beberapa hal yang dapat diteladani dari beliau adalah giat dan tekun dalam belajar. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.